Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jadi nggak karu-karuan ya, jadi nggak karu-karuan. Apabila perlu untuk data silakan saja konfirmasi via WA ke Gus Metik, nanti misalkan diperlukan video yang mana kita bisa bicarakan baik-baik ya. Kalau memang aku pertimbangkan itu oke ya oke aku kasih, kalau enggak tentunya ya enggak, jangan gitu ya. Oke. Selanjutnya seluruhnya dari kalian semua aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, minum kopi dulu. Bismillah. Oke, kemarin sudah kita bahas ya di seri yang ke-33. Sekarang kita masuk seri yang ke-34. Nggak tahu nih habisnya di mana ya. Ngalir aja ya. 34. Aku sudah coba jelaskan sejelas-jelasnya ya. Setelah itu tolong ini kasih air ya. Mulai 1 Yohanes 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aku sudah bikin penjelasan yang sejelas-jelasnya ya, sampai nanti aku breakdown ya, bahwa nomor 1 roh itu ternyata nabi, bukan yang lain ya. Nanti bertentangan, kurang. Nanti bertentangan dengan ulangan berapa itu? Ulangan 18:15, ulangan 18:18 itu juga nanti bertentangan kalau bukan nabi. Makanya ternyata di 1 Yohanes 4:1 itu yang dimaksud roh itu nabi, bukan yang lain ya. Kemudian di yang ayat yang keduanya ya, kita mengukur mana yang antikristus, mana yang menerima Kristus ya. Itu dikatakan bahwa Yesus itu hadir sebagai manusia dan dari Allah. Jadi nggak ada hubungannya Tritunggal, Yesus itu Allah, Oneses, nggak ada hubungannya. Parameternya sudah jelas disebutkan ya. Yesus itu adalah manusia dan dia dari Allah. Yang namanya dari Allah, mau bagaimana mungkin dikatakan Allah? Orang ayat sudah clear gini kok mau dibawa lari kemana? Heran aku. Beragama kok tidak sejalan dengan kitab sucinya itu gimana? Gue kan ngomong berdasarkan kitab suci. Dibilang bahwa ada pemisahan antara yang antikristus, dia tidak menerima ini, tinggal dibalik saja itu nanti ya. Itulah yang dijelaskan 1, 2. Yang 3 nanti itu kebalikan dari yang 2 ini. Ini yang menerima Yesus, ini yang menolak Yesus, yang disebut antikristus ya. Terus yang ke-4 ya masih sama. Yang ke-5 dilanjutkan ya, dia itu
eh, apa namanya, melanjutkan dari apa yang keempat itu. Nanti yang ke Bapak ini ya, sebentar aku agak terhapus dia. Ya, 1 Yohanes 1 Yohanes yang kelima ya. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi yang antikris itu urusannya hal-hal duniawi, gitu ya. Baru yang keenam, nah ini. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Ya, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi roh Allah itu, gue ulangi lagi ya, roh Allah itu yang menerima Yesus sebagai manusia dari Allah. Di sini dijelas, di balik dia yang tidak seperti ini berarti dia antikris gitu loh. Ya. Dia berarti antikris ya. Terus nanti di breakdown 4 sampai 5 itu mana yang urusannya dunia, mana yang urusannya memang dari Allah. Nah, dijelaskan di sini yang mendengar dan yang didengar itu sama-sama berasal dari Allah. Kalau enggak dari dunia sudah. Gitu ya, istilahnya begitu. Baru yang berikutnya ya dijelaskan ya bahwa yang keenam ini ya, untuk menguatkan yang kelima, aku baca yang kelima ini ya. Pada mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia ya, dan dunia mendengarkan mereka. Yang keenam baru masuk, salah. Ini maksudnya yang keenam dari kemarin. Ya, bentar. Ini kadang-kadang salah, lain ditulis lain di anu. Ini yang keenam, ya. Ini yang keenam, ya. Yang mendengar dan didengar itu berasal dari Allah, ya. Itulah ya tandanya antara roh kebenaran atau roh kebenaran itu roh Allah, ya. Roh Allah itu ya bukan Allah, nanti terus. Dari Allah juga bukan Allah ya. Ya. Dan roh yang menyesatkan. Jadi roh kebenaran itu dengan istilah lain roh Allah. Roh yang menyesatkan itu ya antikristus. Masalah timbul. Ya. Kan dia menggunakan istilah roh kebenaran yang di seri 3 berapa kemarin ya. Mulai 31 itu sudah aku jelaskan 31, 32, 33, masuk 34. Antara yang 32, 3 berapa kita aku lupa. Sudah aku jelaskan klasifikasinya. Ya. Sudah begitu kita bahas detail. Ya. Bahwa istilahannya itu ada yang seorang nabi yang akan datang, ada roh kebenaran, ada roh Allah. Itu dilihat di seri yang ke-31, iya 31. Tuh. Nah, di papan tulis itu seri berapa? Bapak enggak? Sepertinya 31, takut salah. Yang di papan tulis seri berapa? Di seri 31. Di sana sudah aku breakdown semuanya ya. Bahwa itu semua merujuk kepada nabi. Istilahnya mau roh Allah kek, mau roh kebenaran kek. Ya. Itu semua merujuk kepada nabi, didukung oleh 1 Yohanes 4:1 itu. Oke. Sekarang masalah timbul setelah kita breakdown, ada roh Allah, ada roh antikristus. Berarti kan yang tidak seperti ini kan dia roh antikristus. Sekarang gue tanya, yang menerima Yesus sebagai Allah itu roh Allah atau roh antikristus? Jawaban dewe ngono. Orang teksnya begini kok. Siapa yang gak taat terhadap Alkitab kalau begitu? Ya. Oke, masalah sekarang timbul, siapa sebenarnya roh kebenaran itu? Nah, teman-teman Kristen mengatakan roh kebenaran itu dialah roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Waduh. Iya salah lah, karena Yesus sudah menempati tempat sebagai Mesias. Ya. Yohanes menempati tempat Elia yang akan datang. Sudah kita bahas di seri 30-an kalau nggak salah. Terus sekarang ini nabi yang akan datang ini yang sedang kita cari. Kan 3 yang dicari orang Yahudi. Engkau Mesias, engkaukah Elia, engkaukah nabi yang akan datang.
Jadi kalau nabi yang akan datang itu yang di sini itu roh kebenaran terus jatuhnya ke Yesus, ya coba kita uji benar atau enggak gitu loh. Sementara teman-teman Kristen menukil Yohanes 15:26, 16:13, 1 Yohanes 4:6. Nah, berarti kan ini dia 1 Yohanes 4:6 ini. Ya. Ya. Terus 1 Yohanes 5, yang 5 belum gue baca ya, yang masih 4:6. Karena dia adalah roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Jadi muter ya. Roh kebenaran itu dikembalikan bahwa dia adalah Yesus ya. Alasannya karena dia adalah roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Kacau. Tuh, sini kamu keluar. Nih supaya dilihat ya. Nih. Ya. Jadi begini, Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Nah, dia tahapannya begini, ya. Tahapannya begini. Di Yohanes 4:6 kan itu disebut dengan itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yang menyesatkan kan jelas antikris ya. Roh kebenaran itu ya roh Allah ini ya. Nah, nanti dia bergeser dari roh kebenaran itu dibawa ke Roh Kudus. Coba. Padahal dari ayat pertama Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 tidak ada menjelaskan tentang Roh Kudus. Terus dia dibawa bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Baru dijawab ini tadi. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Yohanes 15:26, 16:13, 1 Yohanes 4:6, terus 1 Yohanes 5:6 atau apa gini. Ya, kita belum ke 5:6 karena dia adalah roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Jadi bulat. Sekarang kita buktikan apakah memang yang dimaksud roh kebenaran itu adalah Yesus itu. Nah, oke ya. Clear ya? Sebelum ke sana, aku akan bacakan dulu komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya bagi gue bukan barang baru. Ketika tahun 2005, ya, tahun 2005, tapi bukan di channelku itu aku belum bermain apa-apa, belum WA belum ada saat itu, YouTube juga aku belum, apalagi WA aja belum, apalagi Facebook, apalagi YouTube belum ya. Aku belum menyentuh hal-hal yang virtual, masih manual aja aku. Manual itu artinya biasa gitu ya. Itu kan Arimatea yang menggelar diskusi ya. Salah satu narasumbernya dari Kristen itu Rektor Institut Injili Indonesia Bapak Dr. Roland Octavianus, dan dari Islam itu ada Mas Egi ya. Itu kamu bisa cari judulnya Keabsolutan Tuhan gitu ya. Dan di channelku enggak ada, itu ada di channel-channel teman-teman yang lain, itu berserakan kok ya, kamu cari. Karena saat itu aku belum bersentuhan dengan dunia virtual gitu. Ya begitu ya. Dalam diskusi itu Pak doktornya yang rektor itu mengatakan itulah Roh Kudus. Ya. Dia bawa ke Roh Kudus. Gue pikir bagaimana ceritanya bisa ke Roh. Karena apa? Karena beliaunya memegang teologi yang Tritunggal. Maka untuk memasukkannya itu sebagai penghibur itu, sebagai roh kebenaran itu, dia bilang Roh Kudus. Padahal dari ayat 41 sampai 6 gak ada bicara Roh Kudus. Gitu ya. Jadi kita sekarang buktikan, benarkah Roh Kudus itu, terus nanti Yesus bulat lagi. Dari situ saya sudah bulat. Siapa sebetulnya Roh Kudus itu? Kalau dibilang Yesus, padahal Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya juga Yesus kan. Gimana? Ya. Aku hapus di sini, ya. Nih. Ini ya, sudah hafal ini ya. Ada roh Allah, roh antikristus, sudah lah. Ya. Coba kamu pikir. Kita jangan masuk ke ayat, ke sini aja dulu ya. Logikanya jadi blunder.
Berarti nggak Tritunggal sebetulnya. Ya. Jadi di debat itu dikatakan roh kebenaran itu Roh Kudus, ya. Tritunggal kan gini. Ya, satu ya Bapa. Nggak pakai K ya, karena apa ya nggak tahu lah apa bedanya Bapa dengan Bapa. Dua, Putra. Jangan lupa Putra ini Yesus. Yang ketiga ini RK, Roh Kudus. Di sini nih, lu baca sendiri tadi sudah gue tunjukin. Roh Kudus itu adalah manifestasi dari roh kebenaran. Akhirnya disimpulkan, ya, karena dia adalah roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Berarti kan Yesus lagi ini. jadi kan nggak Tritunggal, Yesusnya double. Coba, ya. Tritunggal yang satu Bapa, yang satu Yesus, terus Roh Kudus Yesus lagi. Berarti Bapa Yesus. Gimana ceritanya? Tritunggal jadi blunder. Itulah yang gue bilang. Semua yang itu kerangka berpikir manusia, dia akan menemui blunder kalau tidak taat terhadap Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan Tritunggal, tapi yang dikatakan tunggal yaitu Ehad. Di sini sudah jelas. Kalau kita tanya siapa penolong yang lain itu, nanti kita akan ke sana, ya. Sudah jelas roh kebenaran. Terus dibilang Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Yesus. Blunder dia. Orang Yesus sudah menempati posisi di sini kok. Bapa, Putra, Roh Kudus. Putranya ini Yesus, terus Roh Kudusnya mau Yesus lagi. Kan berarti nggak Tritunggal justru. Ya, oke. Itu yang jadi blunder, ya. Ya, kalian bisa hunting di YouTube ya, keabsolutan Tuhan itu bagus itu ya, bisa untuk diskusikan. Pada waktu itu aku belum bermain di dunia virtual ya, masih biasa-biasa aja ya. Jadi jangan cari di channelku, nggak ada di channelku. Itu pertama kali kami Arimatea Malang menggelar diskusi di kampus Universitas Brawijaya itu. Pertama kalinya itu sambil launching 2005 ingat gue. Gue baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Ini sudah lah ya, sudah bolak-balik tak jelaskan, masa nggak ngerti juga ya. Gue hapus lah biar bersih, nanti enak dijelasin. Oke. Kalau nggak dikasih air nggak bisa hilang ya. Walaupun ini bukan permanen, tetap aja sulit. Kalau dikasih air cepat, cuman harus dilap lagi. Ini bersih nih sebetulnya, cuman karena spidolnya hitam jadinya kumur seperti ini. Kalau baru sekali lihat video di sini, lihat kajian, dia ada gus betul kok kotor, kok kempro, kok lapnya hitam gitu. Bagaimana nggak hitam orang ini spidol hitam? Oke ya. Sekarang gue baca dulu yang masuk sebagai kolom komentar untuk memberikan apresiasi kepada kalian semuanya ya. Oke, sebentar. Yang pertama dari user NL5DF5K1M, nggak ngerti lah gue ya, istilahnya begitu. Makin seru. Oke, terima kasih. Yang di bawahnya, Assalamualaikum, salam Isra, Banjarbaru Kalsel lanjut terus episodenya Mas, makin seru. Oke, terima kasih. Yang penting kamu betah mengikuti. Ya, nggak tahu nih sampai seri berapa. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Gus, berarti bisa dikatakan justru Kristen sendiri yang anti Kristus. Kalau iya, jadi maling teriak maling dong. Ya kalau Kristen itu banyak. Kalau dia menerima Yesus, mengakui dalam keimanannya bahwa Yesus itu adalah Allah, justru itu anti Kristus. Karena jelas di 1 Yohanes dijelaskan Yesus hadir sebagai manusia dari Allah. Bukan Yesus hadir sebagai Allah menjadi manusia. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi seperti yang gue bilang tadi, bagaimana kita mau beragama tapi keimanan kita diametral, berbeda jauh dengan Alkitab, dengan kitab suci dari agama kita.
Kalau Islam ya harus sejalan dengan Al-Quran, kan begitu. Kalau Kristen ya harus sejalan dengan Injil. Kalau Yahudi sejalan dengan Torah, kan begitu seharusnya. Jangan kita beragama, tapi keimanan kita justru bertabrakan dengan kitab suci dari agama kita, kan itu problem sebetulnya. Ya itulah yang gue bilang, dogma itu membuat ajaran itu menjadi jauh menyimpang. Jadi kalau ditanya, Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Gus, berarti bisa dikatakan justru Kristen sendiri yang antikristus. Yes, kalau dia ada dalam kelompok Kristen yang mengangkat Yesus sebagai Allah. Ya, catatannya di situ. Karena tidak semua Kristen mengangkat Yesus sebagai Allah, nggak melakukan deifikasi semuanya, nggak melakukan apoteosis semuanya, ya. Jadi harus dipilah-pilah. Oke, berikutnya dari Kang Yudi kita Kang Habib Syahputra yang merequest ini ya. Oke. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Salam Isra, sehat dan berkah selalu. Izin mengutip Gus. Kamu itu pakai kitab suci yang mana? Masa beragama bertentangan dengan kitab sucinya sendiri? Ya, itu tadi yang gue jelaskan ya. Oke, salam dari Medan Gus ya. Masih setia menyimak kajian. Sepertinya kajian ini sangat cocok dijadikan buku Gus. Dari pemilihan judul juga cukup menarik. Yang diambil langsung dari kutipan percakapan di dalam Bible. Lu ngomongnya ini bukunya sudah ada. Ini bukunya sudah ada, Benang Merah Agama Samawi, Bible Menjadikan Islam. Tuh, ini lihat, ini bukunya sudah ada. Lu baru ngomong sekarang, ini berapa tahun lalu bukunya sudah ada. Ya, ini bukunya sudah ada. Jadi usulanmu sama kecepatan aku berkarya masih lebih cepat aku, karena ini berapa puluh tahun yang 10 mungkin lebih 10 tahun. Ya. Tapi pada waktu itu aku belum main di YouTube. Nah, kamu baru ngusul sekarang. Orang sudah ada bukunya kok. Oke, itu untuk Habib Syahputra ya. Jadi kecepatan kalian menonton video juga tidak bisa mengimbangi kecepatanku memproduksi kajian-kajian dalam bentuk video. Dua itu aku lihat sekarang ada yang pagi nontonnya malam, malam nontonnya pagi. Artinya keteteran kalian. Gitu ya. Apalagi kalau aku bikin 1 hari 3 tambah amblas, gak karu-karuan. Begitu juga ini ya, usulnya dijadikan buku lah. Sudah dibikin buku ada 10 tahun lalu lebih kok. Dibikin buku apanya. Oke, terima kasih untuk Habib Syahputra ya. Kemudian Kang Sahran Gipari baru menyimak setelah 2 jam tayang sambil makan malam. Oke, mantap. Terima kasih, atur nuhun, salam Isra untuk semuanya. Bandung Utara bagian barat. Dilanjutkan Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan, diberikan rezeki yang barokah. Salam buat semuanya. Oke, matur thank you atas 3 merah hatinya. Salam Isra semuanya. Lalu ada Kang, gue kok panas banget ya, panas di sini. Kang Irfan Al Akbar ya, semua hal berasal dari Allah, termasuk itu roh kebenaran ataupun juga roh keburukan. So jika dikatakan roh berasal dari Allah adalah roh kebenaran, dan roh yang tidak berasal dari adalah roh antikris, maka jelas bahwa itu merupakan bahasa kiasan, metafora. Jadi bukan Allah gitu ya. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Ikhwan Tamim ya, izin nyimak Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Tangerang. Ini Lurah Tangerang kita ya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari sedang jenyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya ya. Kemudian Soleha kita Rahani Junaidi, Assalamualaikum, salam Isra Tuan Guru, Waalaikumsalam. Oke, Kang Nurkulis ya, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam rasional Guru. Oke, salam juga untukmu. Mas Oskis, salam alaikum, waalaikum salam. Masih menyimak dari kota Magelang. Oke, Kang Aljus Mas Duki Devis. Oke, matur nuwun, selesai semua. Aku nggak punya utang ya. Sudah aku baca semua komen yang masuk. Sekarang kita masuk ke sini. Intinya ya, bagaimana terjadi jumping, lompatan yang nggak terarah. Pertamanya kan roh kebenaran. Ini ya. Di Matius itu kan di 1 Yohanes itu kan roh kebenaran. Ya. Roh kebenaran.
kebenaran. Pertama di sini dia. Ya. Cik. Aku baca lagi ya. Ada roh kebenaran, ada roh yang menyesatkan. Roh kebenaran ini dia jumping. Menjadi apa? Roh Kudus, yang salah satu Tuhan atau Allah bagi mereka yang menggunakan Tritunggal, buah pemikiran dari Tertullian sebagai konsep teosnya. Maka di sini menjadi Roh Kudus. Di sini berbalik dia berdasarkan ini tadi ya. Roh Kudus itu juga disebut roh kebenaran itu ya. Alasannya apa? Karena dia adalah roh Yesus yang itu adalah kebenaran. Jadi muter dari Roh Kudus ini jumping dia ke Yesus. Pertanyaannya benar nggak? Roh kebenaran ini adalah Yesus. Itu masalahnya. Ya. Sebetulnya banyak ayat yang tidak mendukung pemahaman ini ya. Dari mana? Dari Roh Kudus menjadi roh kebenaran ya. Ini terus jumping dia ya. Lompatannya terlalu jauh menjadi Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Soal Yesus benar ya benar lah, namanya nabi, masa nggak benar. Tapi apakah yang dimaksud di sini roh kebenaran itu Yesus? Kalau pemetaan gue kan sudah jelas di seri ke-31 itu ya. Yang dicari oleh orang Yahudi itu kan ada 3. Pertama, Mesias ya. Yang kedua, Elia. Yang ketiga, nabi yang akan datang. Ini sudah terisi. Mesias siapa? Yesus. Ya, Elia siapa? Yohanes Pembaptis. Kita sedang cari nabi yang akan datang. Bagaimana mungkin nabi yang akan datang ini kok Yesus lagi ya? Kacau. Itulah yang aku bilang. Aku pernah diskusi dengan teman Kristen yang teologinya itu dari alumni di Australia sana. Aku bilang, bagi kami umat Islam, penolong yang lain yang diminta oleh Yesus itu sudah terjawab, gitu loh. Kalau kamu mau tanya ke kami, tapi masalahnya kamu terima nggak kalau aku sampaikan, gitu loh. Pernah diskusikan, aku ceritakan di dalam mobil tuh kami diskusi. Dia masih mencari. Aku bilang, aku nggak mencari karena aku sudah dapat jawaban siapa yang dimaksud penolong yang lain itu. Ya, oke. Sekarang gue nggak tahu, nanti lu review lah ya, nggak hafal dari 34 episode gue sudah jelaskan belum Yohanes berapa ini? 14 mulai 15 ya. Yohanes 14 15 perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Tuh, ke sini tuh. Ya. Yesus menjanjikan penghibur nih. Nih perikopnya. Ya, Yesus menjanjikan penghibur. Gue baca. Sebetulnya banyak ayat-ayat lain, tapi itu aku menjelaskannya lebih memerlukan sebuah perhatian khusus dari kalian. Ini aku carikan yang mudah untuk kalian ikuti ya. Kalau sampai ini aja gak ngerti ya gobloknya mbok ya, jangan nemen gitu loh ya. Bener gak bahwa Yesus itu dia memasuki ya sebagai roh kebenaran yang menjadi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu Yesus. Dari konsep Tritunggal aja sudah nggak mungkin ya, karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Lah kalau Putra itu Yesus, masa Roh Kudus itu Yesus lagi? Ya, sekarang kita lihat, benarkah roh kebenaran itu Yesus? Nah, gini ya. Ini aku hapus. Ya, kita uji pakai yang paling sederhana, gampang untuk diikuti supaya kalian ngeh gitu loh. Jangan diajari tetap goblok aja ya. Yohanes 14 mulai yang ke-15 ya. Bukan 1 Yohanes ya, tapi Yohanes 14 dimulai ayat yang ke-15. Ya, aku bacakan. Perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Iya. Aku bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Iya, benar. Karena kasih itu perlu bukti. Kalau Yesus bilang ehad ya ehad, tunggal ya tunggal, terus kamu bilang tritunggal, bagaimana kamu bilang mau bilang bahwa kamu itu mengasihi Yesus? Coba, karena jelas di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya Yesus itu Allah tunggal, Tuhanku dan Tuhanmu. Kok kamu bilang Allah Tritunggal? Oke, itu yang 15. Yang ke-16, nah ini mulai masuk kita. Tadi kan mukadimahnya ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mukadimahnya masuk ke intipati. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 16 ya. Seorang penolong yang lain. Nih loh, yang diminta Yesus. Di sini dibilang pertama dibuka Yesus. Kalau kamu kasih sama aku, kamu harus turuti perintah Yesus, ya. Jangan justru melanggar ya. Harus turuti perintah Yesus. Gitu loh. Ya. Kamu bilang kasih sama Yesus tapi kamu justru membangkang dari perintah Yesus, bagaimana disebut mengasihi Yesus? Ya. Oke, di 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya jangan lu kira terus hidup terus. Bukan begitu. Kalau kita berbicara nabi itu jangan fokus ke manusianya, tapi ke ajarannya. Nabinya semua nabi sudah wassalam, sudah almarhum gitu loh ya. Oke, nanti kalau ada yang tanya gimana itu, kok dibilang selama-lamanya, sekarang kan para nabi kan sudah nggak ada. Nanti gue jelasin ya bagaimana cara memahaminya. Ya, inilah yang aku diskusikan dengan teman kita yang alumni dari sekolah teologi di Australia itu. Bagi kami seorang penolong yang lain sudah terjawab. Anda masih mencari, tak bilang begitu. Mau saya kasih tahu? Kalau mau tak kasih tahu, tapi kan Anda pasti menolak. Nanti tak kasih tahu siapa seorang penolong yang lain itu. Gitu ya. Oke, di 17 ya. 17 ya. Jawab begini. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dia tidak mengenal dan dia tidak mengenal dia ya. Ya, dan tidak begini. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu yang disampaikan oleh murid-muridnya. Malah murid-murid itu, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya, yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Ya. Siapa dia? Yaitu roh kebenaran, ya. Roh kebenaran. Ya. Ya. Ini kita gabungkan dengan sekarang 1 Yohanes. Ini 1 ya, bukan Yohanes ya. 1 Yohanes ya 4:6. Dia bilang begini, itulah tandanya roh kebenaran. Di sini juga ada roh kebenaran ini. Ya. Ya, roh kebenaran. Ya. Oke. Sekarang aku bikin begini. Kan katanya tadi roh kebenaran itu Yesus. Ya. Ini dikatakan Yesus. Karena Yesus itu kebenaran. Ya Yesus itu benar, tapi apakah dia roh kebenaran yang dimaksud? Ini Yesus. Sedangkan Yohanes 14 15, 16, 17 itu adalah permintaan Yesus kepada Bapa tentang seorang penolong yang lain.
Penolong yang lain itu siapa? Roh kebenaran. Sekarang kamu pikirkan, apakah roh kebenaran itu Yesus? Orang yang minta itu Yesus kok. Aku akan minta kepada rektor untuk membantu aku mengajar, memberikan mata kuliah terhadap mahasiswa. Ya, aku akan minta kepada rektor seorang pembantuku untuk mengajar mata kuliah, katakanlah mata kuliah statistik quality control gitu ya. Terus nanti ya, penolong yang akan membantu aku mengajar itu apakah aku? Yang minta roh kebenaran itu Yesus. Terus apakah roh kebenaran itu Yesus? Kan sudah jelas, ya tidaklah. Jadi tidak bisa diterima secara alkitabiah bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Tidak, mentah dia. Dia akan menabrak Yohanes 14:17. Karena roh kebenaran itu justru yang diminta oleh Bapa. Roh kebenaran itu adalah yang diminta oleh Yesus sebagai seorang penolong yang lain kepada Bapa. Maka dikirim sama Bapa. Masa roh kebenaran itu Yesus itu? Ini yang paling gampang loh ya. Yang paling gampang untuk memahami. Banyak ayat-ayatnya, tapi kalau aku hadirkan tuh lebih jelimet. Ini lebih gampang ini. Aku akan minta kepada rektor seorang penolong yang lain untuk membantuku ngajar. Nah, berarti kan si penolong yang lain nggak mungkin aku. Pasti di lain aku orang dia untuk membantu aku, kok aku lagi. Makanya aku bilang, dogma itu dia akan membentur sana, membentur sini, membentur ke bawah, ke atas. Nggak karu-karuan. Makanya ya, taat terhadap Alkitab. Yesus apa? Yesus itu adalah yang turun sebagai manusia dari Allah. Sudah. Jangan dari Allah lompat lagi, jumping lagi, pakai lompat kodok. Sudah jelas dari Allah kok dibilang Allah. Sudah teksnya begitu. Yesus itu turun sebagai manusia dari Allah. Jangan jumping lompat kodok terus Yesus itu Allah. Itu jadi antikris namanya. Begitu juga di sini. Yesus itu justru yang minta roh kebenaran kepada Bapa sebagai penolong yang lain. Apakah mungkin roh kebenaran itu terus Yesus itu sendiri? Nggak tahu gue dengan cara apa supaya lupa. Orang memahami bagaimana roh Allah dan roh antikris saja kamu nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya itulah tugasku, hanya menyampaikan. Kamu ngerti nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti ya urusan. Ya, oke. Ini sampai di sini dulu ya. Yang jelas begitu penjelasannya. Jadi aku sudah buktikan tidak mungkin ya Roh Kudus itu ya dinisbahkan kepada Yesus. Tidak mungkin. Ya, gue memang belum sempat bacanya, tapi gue belum baca aja sudah tidak mungkin lah ya, karena ini menukil Yohanes 15:26, 16:13, 1 Yohanes 4:6, terus 1 Yohanes 5:6. Karena di dalam Roh Yesus yang adalah kebenaran itu. Terus Roh Kudus itu dibilang roh kebenaran. Kacau. Ya. Gue belum baca ini ayat-ayat yang digunakan untuk membangun kerangka berpikirnya, tapi gue pikir sudah tidak mungkin. Karena ini aja sudah kacau, berarti dia akan membantah itu, gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga ya Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita, ya. Kemudian semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima.
Atau nembah nun telah ngaji bareng seperti di channel ini. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.